kadang ibadatin ya lil istibai wa haitsu du'a li tahsili syai kadang ibadatin an hukti baqiyati umrihi ja'la batna kafaihi ila sama awil dirab ibadatin. Ini dalilnya bapak-bapak ibu-ibu kita doa iki tentang balak ini dibalikkan. Kadang ibadatin an hukti baqiyati umrihi ja'la batna kafaihi ila sama. Jadikan apa namanya? Jadikan batna kafaihi ila sama au dirabi barain ja'la zahirihima ilaihima. Ketika itu dalam keadaan balak maka jadikan ketika kita minta keenakan jadikan kedua telapak tangan itu menghadap ke langit. Ketika itu meminta kepada balak yang menolak itu balak maka jadikan zahirihima ilaihima. Bagian belakang ini hidup ke atas, berarti apa? Dibalikkan. Allahumma inna na'udzubika min jahlil balak wa tarki syiqaq wa su'il qada wa samatatil adab. Balikkan telapak kedua tangan. Ini sebuah dalilnya bahwa kita ketika doa tidak enak itu balikkan. Ya Allah, jawab sekam sang mana mumpu jak balak jak musibah jak pokoknya disimak bagi-bagi balik ke tangan. Jadi seperti itu. Ini pas memang dalilnya dan ini dibahas di ketika iktidal bab ketiga iktidal bab iktidal di Anatul Talibin juz 1 halaman 159 di bab iktidal. Ini waktu kunut itu kan diangkat kedua tangan, kemudian ketika enak-enak ya seperti ini, ketika tidak enak dibalikkan seperti ini. Lanjut Bapak Ibu, kita menambah sedikit ilmu kita ya, masih mengenai bab rukun daripada sholat. Kalau kemarin sudah iktidal, ada sampai sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah pasti cocok nih. Kalau sempurna, ketika kita sudah sempurna, maka di sini ada yang mengatakan Rabbana lakal hamdu. Kemarin sudah saya sampaikan dalilnya, ada seorang sahabat yang berdiri di bawah belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah sami Allahu liman hamidah, kata sahabat yang belakangnya Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Kemudian setelah selesai kata Rasulullah, siapa kalau si Jawa ini? Ana ya Rasulullah. Siapa tadi yang doa seperti itu? Saya ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Ketika engkau berdoa seperti itu, saya melihat salasina malaikat, lebih dari 30 malaikat turun untuk merupakan apa. Jadi sama saja ketika saya Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil kita mengangkat kedua tangan. Rukun sholat selanjutnya as-sujudu marrataini ma'at tumakninati. Sujud 2 kali bersamaan dengan tumakninah. Ya, ini kita bahas tentang apa namanya, tentang sujud Bapak Ibu. Ya, tentang sujud marrataini ya. Sujud 2 kali bersamaan dengan tumakninah. Syarat daripada sujud, ketika harus sujud dari sholat, syarat sujud apa? Yang pertama ayyakuna ala sab'ati a'dha'in. Hendaknya sujud itu pada 7 anggota. 7 anggota badan. Mana? 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Kedua kaki. Ala sab'ati a'dha'in. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu, karena di sini ini ada permasalahan di sini. Walau nahwa sariratin ya, sujud marratani kullu rakatin ala ghairi mahmudin. Sujud 2 rakaat pada bukan sesuatu yang di bawah intaharaka biharakatihi. Kalau dia bergerak dengan sesuatu itu bergerak ketika dia bergerak. Paham? Tidak sujud pada sesuatu yang ketika dia bergerak, dia ikut bergerak. Sebab ya. Sebab atau mungkin daripada bapak ini, daripada ibu-ibu. Ini ketika kita gerak, ini bergerak. Ketika dia gerak, kita ikut gerak. Maka di sini walau ghairu mahmudin wa intaharaka biharakatihi. Tidak sujud pada sesuatu yang ketika
gerak. Kita bangun, dia ikut gerak. Ketika kita sujud ke sini, kita langsung sujud dia. Maka di sini terlihat batalat salatuhu. Lam fala yasifu fa in sajada alaihi batalat salatuhu. Maka tidaklah sah fa in sajada alaihi, maka batalat salatuhu, maka dianggap batal salatnya. Makanya bapak-bapak ibu-ibu ki maha alam agapi inji tadi kau. Nyo mengenal ibu-ibu ki maha inji sampai lagi kerja plok. Kalau dia sujud pada mahmudin, segala sesuatu yang kita bawa dan ketika kita gerak itu bergerak, maka di sini disampaikan fala yasihu fa in sajada alaihi batalat salatuhu, maka dianggap batal salatnya. Ya, batal salatnya. Kemudian di sini juga bapak-bapak ibu-ibu, ketika sujud juga ma'an di sini, ya, serta inji harus terbuka. Inji harus terbuka, coba ibu-ibu, dan sampai harus sampai agak maju juga, ya. Bukan itu jangan sampai maju. Ini harus terbuka dan ini harus terbuka, ya. Inji harus terbuka. Jadi kita sujud itu terbuka. Kemudian di sini juga disampaikan juga sujud itu antakuna jabhatu maksubatan, sama seperti di sini. Hendaknya ini harus terbuka, ya, harus terbuka. Kemudian di situ biwati ba'di jabhatihi, dengan meletakkan sebagian daripada jidatnya. Jadi kalau hidung ini di sini sunnah, ya. Kalau di sini sunnah. Jadi di sujud ini walaupun ilmu jemaah nempel, jemaah kami. Karena ini sunnah. Tapi lebih baiknya ketika kita sujud, ini nempel juga. Hidung ini nempel juga. Nanti buat sini apa nih prakteknya? Sujud kadang ilmu jemaah nempel. Kak izin kamu, ya, kak kamu. Kemudian ini bukan kita pakai bikasbin, ya. Kemudian agak ditekan dan agak ditahan, ya. Kak sujud ini jangan sampai agak kepalanya dari tahan. Pokoknya pikoje. Kiumpam haju biar ini dulu gitu kilo pikoje. Ya. Piko jangan ditahan. Maka di sini digambarkan kalau umpama kopat kapuk titik bahwa anda menuju ngedelok nanti ngedelok. Silok. Hah? Membekas. Jadi mau hanya kita tahan. Tapi kok ini. Kemudian wa'i ba'di rukbataihi, dan kemudian meletakkan sebagian daripada rukbataihi, kedua inji ini harus terpikirnya, ya. Mangga umpama saya sujud harus tuan ditimbang pun ada. Apa yang kita lakukan dulu? Rukbataihi ini diletakkan juga. Kemudian wawat ba'ni kafaihi minar rohah wa butunil asobe. Kemudian meletakkan inji telapak tangan bagian dalam dan di dalam jari ini. Jadi ini ditaruh apa? Semuanya ditaruh. Jangan sampai duduk sana dulu sujud lagi ini. Ya. Sujud seperti ini. Ini harus di sini tapi kemudian harus seperti ini. Ya. Karena di sini apa? Wawat rukbataihi wa ba'ni kafaihi minar rohah wa butunil asobek, dan dalam daripada jari-jari ini. Ini semua harus ditaruh Bapak Ibu, ya. Ini harus ditaruh semua. Wa ba'ni wa asobek qadamaihi wa ba'ni asobiyil qadamaihi, dan kemudian meletakkan bagian dalam jari qadamaihi, kedua kaki. Kedua kaki ini bapak-bapak ibu-ibu, bagian jari ini harus numar, ya, harus numar kaki. Enggak ada ceritanya saya sujud begitu lagi kok. Tapi terbalik ya. Si cukup aku bilang bagian luar si tadi ini harus uji yang bagian dalam uji nanti ini. Aku bilang di amin.
Dikemotong. Jangan dibalik, jangan seperti ini. Ada kakak-kakak, ada emak-emak sujud lagi ini. Berarti cuma paham salah kan? Jangan lagi. Kemudian itu semua harus ditaruh semua. Jangan sampai dalam sholat ada emak-emak, ada bapak, cukup dalam iwa-iwa sholat. Jangan semua, kenapa? 7 anggota itu harus taruh semua. Harus seperti ini. Ya. Jadi dalam hati kalau dikulur kolaji, itu makro gitu. Ya, itu makro masih seperti. Karena apa? Bagian dalam asobeknya jari-jari itu ngajini, ya. Tapi harus tidak. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa namanya kata wajib. Wasuna fi sujudi wa anfin, dan sunnah ketika sujud meletakkan hidung. Ya, sunnah ketika sujud itu meletakkan hidung. Ini tadi di mana ini ada contoh tadi juga tadi. Jadi ketika sujud itu tadi juga ketika sujud itu juga bapak-bapak, ibu-ibu di sini digambarkan kalau apa namanya ya namanya sujud. Kepala ini lebih bawah daripada pantat. Jangan sampai ini rata. Ya, jangan sampai rata. Rata itu bagaimana? Junjung Pak seperti ini. Ini adalah kita sujud kalau dia rata. Lanjut ini dengan ini kan rata. Di sini kalau di sini digambarkan jangan sampai ini rata. Ini pokoknya ini lebih bawah daripada rata. Kecuali kalau memang insako memang apa namanya agak susah. Waduh, ayo kita doa agak bawah. Kalau betul-betul agak bawah, saya tambah sakit yang sakit. Ya kita nggak masalah kalau seperti sama dengan orang yang salat duduk kan rukuk seperti ini, sujud juga seperti ini, ya nggak masalah. Namanya sakol. Namanya dalam keadaan darurat. Tapi kalau kita sehat biasa, kok rata saja, ada sujud begini nggak, agak timpang, ya itu tidak menggunakan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya sholat itu kalau kita pelajari betul, ternyata kita ini belum sekali kalau sholat kita. Dia dikaji kayak aja ya, kayak umpamanya sama di majiannya, kayak umpamanya aku bilang nih cukup kukas saya masukkan itu apa masalahnya? Kalau ini seperti ini, bagaimana masalahnya? Kalau saya ini apa namanya? Ini terus apa namanya seperti ini, itu bagaimana? Kalau umpama saya sholat, umpama sarung saya di mani anak nih, ke rumah agak nakal, umpama sarung atau mukenanya ditali gini, lalu ditali ke rumah tadi, dia bikin itu tadi mana? Untuk itu tadi itu ya. Karena mungkin anaknya agak iseng atau siapa agak iseng, mukena atau sarungnya ditali, karena tali ini dikejung ini, buat tahimanan gitu bang, ya itu cuma tahimanan. Maka apa bagaimana sholat seperti itu? Bahkan berarti kita sambil sholat dengan membawa nasi, makasih, ya, makasih. Itu cuma kalau sholat jenazah, nasi kita pakai setol, nasi, kita pakai dari semua ini ya makasih. Maksudnya apabila sholat tidak selalu dipakai. Dan salah persepsi mana? Karena sholat tidak mundur, karena sholat tidak habis. Sholat dari jendok, ya memang makasih di sholat dari jendok. Sholat habis. Selalu itu pakai lah. Ya. Ngasih mau ngasih dengan syarat dunia tidak pas orang di atas nih mau nanti pakai lah. Kalau di atas ini sendok, di atas ini sepatu, berarti seakan-akan kita tidak membawa najis. Sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu permasalahan daripada sujud Bapak Ibu yang berubah. Jadi waktu antin wayusanu beruruk bataini, ya. Jadi banyak sekali di sini kalau kita mau dibahas satu-satu permasalahannya masih banyak di sini Bapak Ibu. Jadi sujud pada sesuatu yang bergerak itu ya
sesuatu yang ketika kita bergerak itu ikut bergerak. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit daripada ilmu kita malam hari ini tentang masalah sujud. Jadi kalau tidak kemarin sudah pas bacaan sujud juga sama dari sini Bapak Ibu subhana rabbiyal apa isi sujud? Subhana rabbiyal a'la. Dan di sini masih panjang doa juga ketika sujud, ada kesunahan-kesunahannya juga. Cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit ilmu kita pada malam hari ini. Masih ditanya? Ya Ustaz. Ya. Jawab masalah sujud ini kan di hari tapi bapak kan nyado kami sujud. Nah, tidak suatu misal kami dari segi ulu hak boyok tak dia. Nah, jadi bapak suruh ketika boyok kamu tepat tapi tetap lecok pakai. Ya, salah itu kan terbuka. Jujur kan api ke langit. Jidat itu kan terbuka. Ya, kemudian terbuka. Jadi ada kepada api goyang tahu, di goyang di jidat juga berapa. Jika akan terbuka. Ya, jika agak terbuka. Ini bapak ayahnya kalau ada api hati itu kan kayak sesuatu si api ke langit bergerak akan dong. Maka ada nempel ini. Ya, maka ada nempel. Enggak bino dibuka apa ini. Soalnya kali kamu itu api kamu, enggak ada apa-apa. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama istiqomah melaksanakan pengajian seperti ini dan sedikit demi sedikit kita menambah ilmu kita, terutama kita bisa memperbaiki sholat kita semuanya. Sekian.